Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan, insya Allah seperti biasanya kita akan berbicara, kemudian berdiskusi dan mengulik ya, tentang pengetahuan yang setiap harinya akan terus update. Yang tentunya memberikan pengetahuan dan pencerdasan bagi semua teman-teman yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tema mahasiswa. Kata orang zaman dulu itu mahasiswa adalah sebagai agen of change atau generasi perubahan. Nah, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Presiden Mahasiswa dari BEM Universitas Ratu Samban, Bung Apriyadi ya. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Oke, boleh diperkenalkan singkat lebih lanjut dari Bung Apriyadi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalan mungkin saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bang EF yang hari ini sudah mau menghadirkan, sudah mau mengundang dari BEM Unras yang mungkin akan sedikit menceritakan pengalaman ataupun pendapat dari BEM Unras itu sendiri. Nah, kalau untuk nama saya Apriyadi Mahroni, saya hari ini semester 7 dan sedang berkuliah di Universitas Ratu Samban, jurusan Administrasi Negara. Dan tidak kebetulan saya hari ini menjabat juga sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Ratu Samban periode 2024-2025 dan kebetulan di akhir jabatan. Oke, itu tadi sekilas tentang Bung Apriyadi ya, manggilnya Bung kalau di kalangan mahasiswa nih. Nah, oke, ini langsung saja ini Bung Apriyadi. Boleh. Tentang mahasiswa, pertama-tama mungkin mau tahu dulu ini, apa sih yang teman-teman mahasiswa ketahui atau prinsip yang dipegang selama ini dari sejarah pergerakan mahasiswa itu sendiri. Nah, boleh ceritakan mungkin barangkali teman-teman mahasiswa lain di luar sana yang baik itu yang di badan eksekutif maupun yang mahasiswa umum ya, itu banyak yang belum mengetahui apa latar belakang pergerakan mahasiswa yang terjadi dari dulu hingga sekarang. Nah, boleh diberikan pencerahan sedikit. Nah. Dibilang pencerahan mungkin kita sedikit berbagi pandangan aja gitu Bang. Kalau mungkin ketika kita berbicara soal gerakan mahasiswa tentu bukan tentang hanya aksi demonstrasi ataupun aksi-aksi yang bersifatnya anarkis gitu. Nah, tapi ketika kita berbicara soal gerakan mahasiswa itu tentunya harus gerakan-gerakan yang memang mempunyai makna yang memang betul-betul dibutuhkan gitu. Nah, ketika kita berbicara soal apa sih yang menjadi tujuan gerakan mahasiswa, apa sih esensinya ya yang menjadi tujuan mahasiswa itu ya, kalau dari pengalaman kami bersama-sama mahasiswa lainnya yaitu tentang kebutuhan masyarakat itu. Apa yang menjadi hari ini keresahan masyarakat, baik itu di kalangan orang tua ataupun bahkan dari segi anak kecil itu. Jadi semuanya itu mencakup sebagai keresahan-keresahan masyarakat. Nah, dari keresahan itulah hari ini timbul yang namanya gerakan-gerakan mahasiswa. Contohnya aja mungkin kita bisa saksikan sama-sama yaitu waktu itu gerakan di 98 waktu itu. Nah, itu juga mungkin kita bisa lihat secara garis besarnya bahwasanya gerakan mahasiswa itu dilandasi atau dimaknai dari keresahan yang ada di masyarakat atau menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, itu kalau secara singkat menurut saya pribadi ataupun dari sudut pandang saya secara pengalaman gitu kan mengenai gerakan mahasiswa yang hari ini sering dilakukan. Berawal dari keresahan-keresahan yang ada dalam masyarakat ya. Kemudian menjadi sebuah pergerakan yang memang akan menimbulkan suatu perubahan menuju kebaikan. Harapannya gitu. Nah, ini kan kita juga tahu sejarah pergerakan mahasiswa, nggak cuma di Indonesia dalam negeri ya, tapi secara internasional dalam level dunia juga. Sejak zaman dulu memang mahasiswa dan pemuda ini efeknya sangat luar biasa nih. Kita tahu di zaman Spanyol, kemudian Amerika Latin, kemudian juga ada di Mesir dan negara-negara lainnya. Ini beberapa memang kalau ditarik dirunut ke belakang, yaitu salah satu faktor terbesar itu adalah tentang kebebasan berpendapat yang memicu mereka untuk bergerak. Nah, apakah faktor itu masih menjadi faktor utama hingga hari ini atau ada faktor lain yang lebih besar itu pengaruhnya untuk menggerakkan mahasiswa sampai turun ke jalan? Ini bagaimana?
Kalau berbicara soal apa tadi, kebebasan Kebebasan berpendapat. berpendapat, itu yang mungkin adalah itu mungkin sebagai landasan mereka untuk menyampaikan atau melaksanakan gerakan mahasiswa tadi. Itu salah satu landasan mereka untuk mahasiswa bergerak hari ini gitu. Yang mungkin kalau faktor yang paling terbesar sampai saat ini yang menjadi gerakan mahasiswa itu ya mungkin seperti yang saya sampaikan barusan ataupun saya jelaskan, itu adalah keresahan itu. Karena kenapa ya? Karena ketika tidak ada keresahan yang dirasakan oleh masyarakat ataupun hal-hal sosial yang lainnya, mungkin mahasiswa hari ini kehilangan tujuan besar mereka untuk melakukan suatu gerakan gitu. Karena apalagi yang harus mereka lakukan kalau tidak menyelesaikan keresahan yang ada di masyarakat itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kebebasan berpendapat, mungkin itu adalah landasan atau payung hukum mereka untuk menyampaikan gerakan itu tadi, karena mereka mempunyai apa ya? Karena sudah ada yang namanya kebebasan berpendapat, mereka melihat adanya gerakan, ini patut kita gerakan kan hari ini Indonesia sudah menganut sistem demokrasi bebas berpendapat gitu. Nah, jadi mungkin sebagai landasan, sebagai acuan mereka juga untuk melakukan suatu gerakan. Dan dalam konteks ini mungkin aksi demonstrasi gitu kan. Jadi tergantung gimana suhu permainan yang ada di suatu negara itu masing-masing. Iya. Kebetulan juga kalau kita lihat kan di beberapa tahun ke belakang juga termasuk yang memicu di Indonesia juga kebebasan berpendapat itu sendiri di rezim Jokowi ya. Nah, itu kan dari kilas balik sejarah pergerakan mahasiswa tadi, nah itu banyak sekali yang memang menjadi faktor, salah satunya kebebasan berpendapat tadi. Kemudian ada juga tentang hasil pemilihan umum yang tidak fair kadang-kadang. Kemudian juga ada kalanya keterlibatan bangsa asing yang mengendalikan negara itu sendiri. Akhirnya beberapa mahasiswa itu memaksa pemerintahannya atau rezimnya untuk menolak pengekangan itu yang terjadi. Nah, tidak jarang memang ya tuntasnya atau tercapainya tujuan mereka tadi itu menimbulkan berbagai macam korban jiwa. Nah, apakah di yang kita rasakan hari ini masih sering terjadi juga atau ada bentuk-bentuk lainnya yang memang yang bisa dikatakan lebih dekat dengan masyarakat, kemudian melakukan pendekatan persuasif itu sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan dari gerakan itu sendiri, sehingga tidak terjadi korban jiwa. Nah, apakah ada cara-cara baru dari mahasiswa itu sendiri? Cara baru untuk menyelesaikan keresahan dari bukan hanya tentang aksi demonstrasi tadi itu kan. Memang sebenarnya kalau kita menilik secara spesifik bahwasanya aksi demonstrasi itu adalah langkah akhir gitu untuk menyampaikan atau ingin menyelesaikan bahwasanya keresahan masyarakat ini ada gitu. Tapi kalau kita merunutkan lagi ke belakang, ya memang masih banyak cara-cara lain yang harus kita lakukan dulu atau tahap-tahap dulu. Oh, ada tahapnya ya. Sebelum kita mencapai puncaknya tadi yaitu aksi demonstrasi. Nah, salah satunya itu ya adalah kita sebagai yang namanya agen Akceng tadi, kita harus turun dulu kepada masyarakat. Kita tanyakan dulu apa yang menjadi keresahan mereka gitu. Ketika mereka sudah menyampaikan keresahan mereka, kita akan cerna dulu. Keresahan ini memang betul-betul keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh kebijakan, ataukah keresahan-keresahan yang mereka dialami secara pribadi mereka gitu. Ya, karena kita sebagai mahasiswa juga harus bisa memfilter itu, milah-milah ya. Ya, harus bisa memilah itu supaya apa? Gerakan tadi itu supaya menjadi gerakan-gerakan yang tidak sia-sia gitu. Gerakan yang efektif dan gerakan yang memang menjadi kebutuhan sosial. Tentunya gerakan yang murni ya. Jadi gerakan itu bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan pribadi seseorang atau kelompok tertentu gitu. Jadi gerakannya efektif dan gerakannya memang benar-benar gerakan mahasiswa yang melahirkan tujuan yang bermanfaat gitu. Nah, sejauh ini yang pernah diikuti ataupun pernah dilakukan dari teman-teman di UNRAS sendiri di tempat mana saja dan dalam momen apa saja nih? Gerakan-gerakan kami itu ya. Oke, kalau kita berbicara tentang gerakan UNRAS hari ini ya, UNRAS juga tidak mau tertinggal itu dalam segi gerakan mahasiswanya gitu. Kami juga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di provinsi, walaupun kami bukan menjadi orang yang menjadi inisiator pertama, tapi kami mencoba untuk ikut bergabung di sana. Salah satu contohnya itu juga kami salah satu
apa ya, demonstrasi salah satu pendiri aliansi aliansi eksekutif. Iya. Waktu itu kongres di tahun 2023, itu awal tahun 2024 ini selesai kongres dan terbentuknya aliansi eksekutif Provinsi Bengkulu. Kami juga ikut hadir dalam gerakan itu, dan tentunya ketika aksi-aksi demonstrasi, alhamdulillah eh, selama saya di BEM, selama saya menjabat sebagai Kementerian Dalam Negeri waktu itu, dan hari ini menjadi Salon Presma, aksi-aksi demonstrasi ataupun penyampaian pendapat, penyampaian aspirasi yang ada di provinsi, kami senantiasa ikut gitu. Walaupun kami tidak mampu mengirimkan massa dengan jumlah banyak, tapi kami selalu hadir dalam kegiatan maupun demonstrasi, konsolidasi pun kami juga ikut sampai selesai gitu. Apa salah satunya aksi apa itu? Kami di Bengkulu itu. Di Bengkulu waktu itu aksi yang paling menjadi aksi rutinitas ya Hari Buruh, Hari Tani gitu, dan waktu itu juga ada yang putusan MK yang mau dianulir, itu kan juga kami juga ikut ngawal dan ikut apa ya, ikut melihat bagaimana kondisi di sana gitu. Nah itu kalau aksi-aksi demonstrasi yang diikuti. Terus kalau gerakan-gerakan lainnya ya yang bersifatnya sekarang itu bukan tentang demonstrasi, ya kami selalu melihat apa ya, melihat kondisi-kondisi yang ada di daerah kita ini, ya bagaimana baiknya yang kita lakukan itu supaya nanti kegiatan atau gerakan yang kita buat ini tidak menjadi sia-sia. Nah salah satu contohnya ini ya kami, karena kami mempunyai Kementerian Perempuan, jadi KMPP, jadi kami manfaatkan itu untuk selalu mendatangi sekolah-sekolah, selalu mendatangi apa ya, tempat-tempat yang hari ini sangat butuh didatangi gitu, karena kami pernah melakukan sosialisasi tentang bahayanya pergaulan bebas ataupun bahayanya tentang produksi-produksi minuman yang sekarang sedang beredar gitu. Nah itu juga salah satu menurut saya itu adalah salah satu bentuk gerakan mahasiswa yang hari ini untuk apa ya, menyelesaikan keresahan masyarakat gitu. Karena dari tingkat bawah lah kita ingin menyelesaikan hal tersebut. Dan juga waktu itu juga pernah kami langsung turun ke desa yang sangat perlu dilihat oleh mungkin pemerintah daerah kita ke depannya, itu waktu itu kami pernah ke desa Air Kuro, kalau Abang tahu gitu. Air Kuro itu di arah Putri Hijau, di arah Putri Hijau sana kami harus, ketika ini kisah sedikit perjalanan sana rute yang sangat jauh, perjalanan dari sini sekitaran 5 jaman, sampai di situ pun kami harus menaiki rakit dulu. Pakai rakit ya? Pakai rakit dulu. Kami lewat sungai ya? Lewat sungai ya, lewat sungai. Kalau itu kalau salah itu sungai apa itu? Lupa kami sungai itu. Tapi ya kalau untuk tanpa rakit mungkin sangat sulit gitu. Apalagi kita menggunakan kendaraan bermotor. Dan sampai di situ pun yang sangat mungkin menjadi kendala besar bagi masyarakat di situ adalah akses jalan gitu. Karena sepanjang jalan itu pun dia hanya menggunakan tanah tok gitu. Jadi ketika hari hujan ataupun hari lagi apa ya, kemarau, kalau hujan dia becek, kalau kemarau dia debu. Jadi itu menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kita gitu, sehingga nantinya memang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sana. Tidak sampai di situ juga Bang, waktu itu di desa itu yang sangat mungkin harus dibenahi itu adalah di sana belum ada listrik. Listriknya belum ada listrik di sana. Jadi ya mungkin hari ini juga mungkin adalah PR pemerintah desa, pemerintah daerah untuk menyelesaikan hal tersebut. Itu bahkan dari segi pendidikan pun itu juga harus dilihat. Gitu. Karena kami melihat kondisi yang seperti itu, ya kami mempunyai inisiatif untuk turun sebagai gerakan mahasiswa tadi. Itu sudah pernah di follow up ke pemerintah daerah belum? Itu waktu itu bahkan kami sempat cerita ke sana, bahkan dari pemerintah daerahnya pun yang sempat turun langsung ke situ gitu. Yang sempat turun langsung ke sana, bahkan ada salah satu stasiun TV ternama juga pernah meliput desa di situ gitu kan. Jadi ya menurut kami waktu itu kami juga butuh bantuan dari pemerintah desa gitu untuk memfollow up hal tersebut itu. Nah sampai sekarang juga mungkin karena keadaan dan jarak sangat sulit untuk berkomunikasi lagi gitu. Kalau lewat via WA mungkin hari ini dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah berusaha gitu untuk berkomunikasi kembali. Tapi ya mungkin hari ini belum terjadi yang komunikasi lagi untuk hal tersebut. Ya mudah-mudahan nanti di pengurusan selanjutnya bisa dilanjutkan kembali ya. Lagi setelah pesta ini gitu ini. Ya betul sekali. Nah oke. Tadi kembali lagi di masalah pergerakan di daerah ya. Kalau kita juga bicara gimana proses terbentuknya atau merdekanya
bangsa Indonesia kan juga salah satunya karena keterlibatan pemuda dan mahasiswa itu sendiri. Nah, bahkan sejak tahun 65 itu ya gugurnya PKI itu ada kontribusi juga dari mahasiswa yang ikut turun ke jalan, kemudian memaksa memberontak beberapa eh, pemerintah yang memang masih kekeh mempertahankannya. Kemudian sampai di puncaknya 98 itu ya, Ya, yang 98. besar-besaran masalah moneter di zaman Soeharto. Nah, hingga hari ini kira-kira esensi ya tadi sesuai dengan tema dan eksistensinya apakah masih bertahan atau mulai meredup nih. Nah, kan Bung Apriyadi ini mengikuti terus nih di BEM. Nah, gimana itu perkembangannya? Oke, mungkin kalau kita melihat dari mengenai esensi dan eksistensinya hari ini gerakan mahasiswa itu apakah masih tetap pada koridornya, apakah masih tetap ada gitu kan sampai sekarang. Jelas mungkin kalau kita kilas balik sedikit sepengalaman kami ya, itu sangat masih kental gitu, Bang. Karena waktu itu karena kami juga hari ini BEM Unras tergabung sebagai salah satu anggota aliansi yang ada di nasional, yaitu BEM-SI. Berarti termasuk pernah mengikuti Munas ya? Kami yang pernah dari tahun mungkin terbentuknya BEM Unras juga kami pernah dari Munas, bahkan kemarin saya juga ikut Munas ke Riau kemarin, alhamdulillah gitu kan. Nah, dari setiap gerakan-gerakan itu saya lihat bahwasanya hari ini BMSI itu tidak lepas juga mengenai gerakan mahasiswa itu. Bahkan bukan hanya tentang aksi demonstrasi, BMSI pun mempunyai yang namanya forum perempuan itu sendiri, dan itu pun hari ini masih gencar untuk melakukan pengabdian ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi mungkin hari ini kalau dibilang gerakan itu masih eksis, ya tentu masih sangat eksis gitu. Tentu yang hari ini mungkin menjadi pertanyaan besar itu adalah esensinya gitu. Esensinya. Ya, apa sih esensi hari ini gerakan mahasiswa? Apakah memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat ataukah hanya ingin menirukan abang-abangan 98 kita waktu itu gitu. Nah, kalau hanya sekedar menirukan sangat disayangkan. Itu Bang. Bahkan terakhir kemarin itu kan sudah cukup bergejolak di masa ya akhir dari pemerintahan Jokowi. Tapi ya ujung-ujungnya juga kita tahu sendiri belum ada efek yang memang ibaratnya memuaskan masyarakat seperti itu. Nah, ini bisa juga jadi pertanyaan bagi publik ini. Nah, sejauh mana esensinya, kemudian sejauh mana kekuatannya, ya kan, dampaknya. Karena kalau bicara eksistensi ya betul tadi katakan masih. Nah, mungkin itu tadi ya, esensinya yang masih berbeda-beda. Nah, selanjutnya ini Bung Apriyadi, kita kan juga berbicara di masalah ranah-ranah pergerakan, kemudian di aksi itu sendiri tadi disebutkan bukan hanya demonstrasi. Demonstrasi itu bisa dikatakan yang jalan terakhir yang memang benar-benar sudah tidak mungkin kita berharap lagi dengan pemerintah. Nah, yang kita tahu sendiri kan banyak itu jalan-jalan yang bisa dilalui melalui mungkin ya aksi bisa melalui tulisan, kemudian aksi dengan seni karya, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian juga semakin berjalannya waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan juga yang menjadi sorotan pergerakan itu sendiri bukan hanya politik hari ini. Ya, isu-isu lingkungan, isu-isu HAM juga diangkat. Nah, jadi apa sih output atau tujuan yang sebenarnya dikejar oleh pergerakan mahasiswa itu sendiri sehingga banyak cara kemudian banyak jalan yang mereka lalui? Apa sebenarnya yang mereka lakukan dan tujuan akhirnya itu apa? Dari pergerakan. Dari pergerakan itu ya. Oke, kalau berbicara tentang pergerakan, ya ini karena saya adalah orang yang terlibat langsung gitu kan tentang pergerakan ini. Ya kalau menurut saya pribadi adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan yang ada di daerah. Itu goals yang paling utama dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Tapi hari ini karena kita adalah bentuknya adalah sebuah pergerakan yang itu tidak hanya diisi satu orang, kita nggak tahu beberapa orang itu mempunyai esensi yang berbeda. Nah, tapi jadi yang menjadi PR besar hari ini mungkin dari pergerakan mahasiswa hari ini itu adalah bagaimana kita menyatukan perspektif kita dulu gitu. Kita menyatukan pandangan kita dulu tentang apa yang menjadi fokus kita ke depan itu. Nah, hari ini mungkin banyak isu-isu yang terdengar, banyak berita-berita yang terjadi di berita itu banyak ya, aksi-aksi mahasiswa ini esensinya bukan lagi tentang persoalan yang ada di daerah, baik itu isu lingkungan, politik, pendidikan, HAM, atau segala macam. Tapi hari ini banyak tujuan-tujuan yang sangat ingin
ingin menyukseskan dari diri pribadi. Betul. Nah, itu yang menjadi mungkin PR kita gitu. Karena kan ya hari ini percuma ketika ada gerakan yang besar, percuma kita ada pergerakan yang memang wow, tapi ketika esensinya itu tidak satu dan tidak sama, ya menurut saya goals yang kita inginkan tentang persoalan tadi yang ada di daerah itu tidak akan tercapai. Nah, mungkin apa yang disampaikan oleh Abang tadi sangat mendukung apa yang saya sampaikan ini, karena ya walaupun sudah ada aksi besar-besaran tapi belum ada hasil yang memuaskan kepada masyarakat gitu. Jadi masyarakat bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan gitu kan? Nah itu. Apakah masih efektif aksi ini gitu kan? Kadang kan mahasiswa juga menjadi ibaratnya pedang ya yang punya pisau dua gitu kan. Atau koin yang bermata dua. Di sisi lain dia memang kadang-kadang dibutuhkan masyarakat. Kemudian ketika tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, kadang juga dicaci-caci masyarakat. Sangat betul itu. Jadi sungguh berat juga ya perjuangan mahasiswa ini. Dibilang berat itu beratnya sih ketika esensi yang seharusnya itu bukan lagi tentang persoalan yang ada di daerah gitu, tapi ketika sudah bukan lagi persoalan apapun, ketika itu menjadi soal pribadi, ya itu yang akan menjadi berat menurut saya. Karena ya dia akan memikirkan bagaimana persoalan ini akan terjadi, mengatasinya bagaimana gitu. Apalagi di akhir-akhir kemarin memang yang paling banyak ya masih, karena kita belum jauh dari rezim Jokowi baru berakhir ya. Memang cukup banyak juga masalah dan gerakan mahasiswa di era Jokowi kemarin ya. Terakhir ada masalah di Kementerian Komunikasi itu yang bobolnya situs-situs, kemudian PDNS, kemudian situs-situs judi online, kemudian juga masalah di Kementerian Pendidikan yang karut-marut ya, pendidikan di Indonesia ya, termasuk juga dari presiden itu sendiri yang banyak menjadi kontroversi di kalangan masyarakat terkait dengan cawe-cawenya di pemilihan. Nah, ini berlanjut di daerah, tadi sering menyebut-nyebut di daerah nih, sejauh ini apa yang ditemukan nih isu-isu yang ada di Bengkulu Utara selain tadi yang diceritakan di daerah Ketahuan sana ya. Nah, apa saja yang sudah didapatkan dan sudah sejauh mana follow up-nya, dan apakah nanti ada keberlanjutan dalam rangka mengawalnya atau tidak? Ketika kita berbicara tentang pergerakan BEM Unras di daerah, mungkin hari ini kami sangat berfokus kepada rumah kami sendiri, Bang. Rumah kami sendiri yang kami sangat fokuskan hari ini, karena hari ini mungkin di pemerintahan yang baru selesai ini gitu kan, hari ini Unras sangat tidak pernah dilirik oleh pemerintah daerah gitu. Hari ini seakan-akan Unras ini dijadikan anak TV. Bahkan bahwasannya bisa kita lihat bahwasannya hari ini universitas yang ada di Bengkulu Utara ya mungkin adalah Unras itulah gitu, salah satu aset daerah gitu, aset pendidikan gitu kan. Tapi sampai sejauh ini mungkin belum ada yang namanya follow up atau bantuan dari pemerintah daerah gitu. Nah, itulah yang jadi hari ini fokus BEM Unras itu sendiri gitu. Ya kami tentunya ingin senantiasa menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, bagaimana keberlanjutan dari hubungan kita terhadap pendidikan dan pemerintah daerah gitu. Apakah akan mampu menciptakan kondisi yang memang benar-benar wow ataupun tidak gitu. Nah, jadi kalau untuk isu-isu yang hari ini sangat beredar, mungkin kami belum terlalu mencakup luas isu itu karena banyak halangan yang kami hadapi selama menjalankan BEM ini gitu. Yang pastinya hari ini adalah fokus terhadap rumah kami sendiri. Kami ingin benahi dulu rumah kami sendiri, karena mungkin Abang juga pernah dengar kan tentang isu-isu Unras hari ini gitu kan, masih banyak orang yang meremehkan kualitas yang ada di Unras itu kan. Nah, jadi hari ini mungkin kami sebagai orang yang ada di Unras, kami ingin membuktikan bahwasanya apa yang menjadi isu yang ada di daerah ini tentang Unras itu tidak benar itu. Jadi ya itu, walaupun hari ini saya adalah asli orang bukan asli Bengkulu Utara, tapi saya merasa memiliki tanggung jawab karena saya karena saya berada di kalangan Unras itu. Jadi apapun yang terjadi di Unras hari ini itu menjadi persoalan kami. Nah, kalau partisipasi masyarakat itu sendiri untuk mungkin barangkali ya dari BEM Unras itu sendiri membuka akses kalau ada masyarakat ingin menyampaikan aspirasi yang sampai hari ini mungkin bisa jadi sulit untuk ditemukan itu tadi ya, isu-isu daerah. Nah, ada nggak BEM Unras mencoba untuk membuka akses itu masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya ke BEM Unras? Kalau untuk membuka, mungkin senantiasa kami selalu membuka gitu, untuk masalah menyampaikan aspirasi. Nah, mungkin karena sampai sejauh ini
kami juga belum menemukan itu. Mungkin dari BEM Unras hari ini belum senantiasa intens turun ke lapangan untuk mencari isu tadi gitu. Itulah kenapa mungkin hari ini masyarakat belum tahu bahwasanya hari ini Unras juga mempunyai BEM-nya gitu kan. Jadi kalau melalui ini media sosial, media sosial pun juga kami jarang untuk itu, untuk apa ya, untuk melihat bagaimana sikap masyarakat. Ya mungkin itu tadi Bang, mungkin karena perspektif masyarakat mengenai Unras tadi, beliau tidak mempercayai itu. Bahkan mungkin ya ini kan apa ya, asumsi liar dari saya pribadi itu kan mengenai Unras itu kan, mungkin masyarakat menganggap bahwasanya Unras bukan kampus yang mampu menyelesaikan keresahan mereka gitu. Nah, karena kami sering ketemu gitu Bang, bahwasanya masyarakat Bengkulu Utara ini membawakan tentang persoalan-persoalan mereka ketika aksi demonstrasi di Bengkulu. Ketika konsolidasi kumpulkan di Bengkulu itu ya banyak masyarakat Bengkulu Utara gitu. Contohnya salah satunya adalah yang ada di saya lupa itu di Air Naval kalau nggak salah, yang mengenai konflik masyarakat dengan PT. Itu. Nah itu yang mungkin apa ya, salah satu isu yang ada di Bengkulu Utara ini yang mungkin BEM Unras belum terlalu intas untuk memperhatikan itu. Mungkin ya menjadi PR besar bagi kami. Mungkin PR besar ke depannya ya. Nah, kalau kita tarik lagi, memang ya BEM Unras kedudukannya di Bengkulu Utara kan. Selain dia ikut andil di provinsi, tapi barangkali tupoksi utamanya di daerah. Jadi bisa jadi nanti akan menjadi program ya yang diutamakan, jadi PR besar. Aspirasi untuk melalui media sosial kalau memang belum bisa intens di realita kehidupan masyarakat. Itu harapan kita teman-teman. Nah, ini tentang pergerakan yang ada di daerah tadi ya. Tentunya kembali ke kampus sendiri itu juga masih banyak berbagai macam masalah mungkin. Nah, ada nggak pernah terjadi ya ibaratnya perselisihan atau memang perbedaan pendapat antara mahasiswa dengan para sivitas akademika yang memegang ya birokrasi yang ada di universitas ini, baik itu rektor ataupun pimpinan-pimpinannya? Pernah terjadi atau tidak? Bahkan mungkin ya pernah terjadi protes di dalamnya, kita kan nggak tahu. Pernah terjadi atau tidak? Oke, kalau perbedaan pendapat ataupun dinamika yang ada di kampus itu mungkin bisa saya katakan sangat sering itu, sangat sering itu. Kami juga selalu apa ya, selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan para birokrasi yang ada di kampus sekarang. Ya kami selalu apa ya, menyampaikan bahwasanya inilah persoalan yang harus diselesaikan, inilah persoalan yang harus dipecahkan oleh pihak kampus sehingga nantinya pihak kampus ataupun universitas sama ini mampu kembali kepada masa jayanya. Nah itu selalu kami apa ya, selalu kami sampaikan, selalu kami gerakkan, selalu kami menjadikan prioritas. Nah jadi mungkin hari ini kami juga belum tahu sekarang apa yang menjadi prioritas pihak kampus itu sendiri gitu. Tapi harapannya walaupun hari ini pihak kampus belum terlalu merespons secara nyata, tapi sampai saat ini ya mungkin yang kami lihat ada beberapa aspek yang mengalami peningkatan gitu, dari Unras itu sendiri. Tapi memang ada beberapa aspek yang hari ini belum tercapai untuk mempunyai grafik peningkatan itu. Mungkin ya dari pihak kampus akan menyelesaikan satu persatu persoalan tersebut. Tapi kalau kembali ke pertanyaan tentang dinamika yang ada di kampus, itu sangat sering gitu, sangat kami apa ya, kami lakukan gitu. Bahkan sampai kami mediakan kemarin kan juga. Nah, kalau berbicara tentang ya aksi mahasiswa, kemudian jalan juangnya ini kan memang cukup besar ancaman-ancaman dan resikonya ini. Nah, beberapa pasti itu berhadapan dengan salah satunya polisi. Kemudian ya kalau sudah sampai di jalan, apalagi isu-isu besar, itu gerakan-gerakannya dan masanya itu sungguh luar biasa. Bahkan nyawa pun jadi taruhannya itu. Kita sudah sering melihat dari sejarah. Nah ini kalau di dalam kampus sendiri nih, pernah ada ancaman-ancaman atau tidak untuk mungkin barangkali video lah dan sebagainya? Ini biasanya kan aktivis mahasiswa, presiden-presiden dan menteri-menteri ini yang kena duluan. Ya, betul. Nah kalau sejauh ini alhamdulillah pihak kampus juga sangat welcome kepada kami. Jadi tidak pernah ada omongan ataupun ancaman mengenai DO ataupun akan dipersulit ketika di akhir semester gitu kan. Asalkan prosedur yang kami jalankan itu tepat. Ketika prosedur yang kami jalankan tepat, pihak kampus pun tidak punya alasan untuk melakukan itu. Kami juga akan menjadikan salah satu isu kalau memang kalau memang itu terjadi gitu kan.
Nah, itu di poinnya itu adalah ketika kami protes, prosedur yang kami jalankan itu memang benar-benar prosedur yang tepat dan memang ada permasalahan yang harus kami bawa gitu. Jadi tidak hanya sekedar protes ataupun hanya sekedar eksis. Ya, Nah, betul, itu. betul. Nah, Nah, oke. Ini kan sudah berganti nih ke kepemimpinan negara kita nih. Sudah beralih ke Pak Prabowo dan Mas Gibran nih. Ya. Nah, mungkin barangkali untuk sementara ini sejauh ini ya masih aman-aman saja bisa dikatakan ya. Tapi nanti kan bisa saja kita temukan beberapa kebijakan yang memang membuat kontroversi, kemudian banyak menimbulkan pro kontra di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, apakah menurut ini ya Bung April, Ya. apakah mahasiswa masih akan terus dan tetap mengawal ya, meskipun barangkali bisa dikatakan kebijakan-kebijakan itu pro dengan masyarakat, karena kan kita dengar wacana beberapa belakangan ini itu tentang kesejahteraan guru di Ya. dunia pendidikan, kemudian juga tentang perekonomian dan sebagainya, itu kan juga sudah mulai digaung-gaungkan Ya. di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, bagaimana untuk langkah kedepannya nih, ketika nanti Prabowo Gibran itu ya sudah dikatakan mahasiswa, oh ini sudah melenceng ini dari janji-janji politiknya dulu. Nah, itu bagaimana nanti sikap kedepannya? Apakah semakin besar atau tambah ciut atau sama gitu? Oke, tapi kalau kita melihat tentang kebijakan ataupun program-program yang akan dikerjakan oleh Pak Prabowo ke depannya, ya mungkin hari ini menjadi menjadi prioritas itu adalah kita harus memahami dulu apa yang menjadi prioritas oleh Pak Prabowo gitu. Ya. Seperti contohnya tadi ada kesejahteraan guru, pendidikan atau segala macam. Kita harus mempunyai list visi dan misi mereka gitu. Ketika memang visi dan misi mereka itu tidak terjalankan ataupun sudah melenceng jauh, ya tentunya gerakan mahasiswa yang akan kembali hadir gitu. Ya. Jadi tidak akan ada tidak akan ada alasan mahasiswa tidak bergerak ketika ada persoalan yang memang harus diselesaikan. Berarti tidak pilih-pilih siapa presidennya ya? Ya kenapa kita harus pilih-pilih gitu kan, kalau memang harus ada persoalan yang diselesaikan. Ya itu kan presiden itu kan hanya jabatan gitu kan. Jadi ya yang disuarakan, yang diprotes itu kan adalah jabatan, kebijakan mereka dan posisi mereka sebagai presiden, bukan perorangan. Nah ini, mungkin pesan yang boleh diberikan kepada adik-adik, entah itu mahasiswa baru, ya kan, atau yang baru ingin masuk menjadi mahasiswa nih. Nah, apa yang perlu mereka pegang ini prinsip-prinsipnya agar bisa melanjutkan nih, ibaratnya langkah-langkah mulia, langkah-langkah moral. Gerakan-gerakan ini kan gerakan moral nih, bukan gerakan-gerakan yang memang ditunggangi atau yang sebagainya. Tapi gerakan yang muncul dari hati nurani, keresahan masyarakat. Nah, bagaimana untuk menghidupkan itu? Karena kita tahu sendiri dari beberapa informasi, adik-adik kita ini sangat kuat di gadgetnya nih. Jadi kurang ini untuk simpatinya ke masyarakat nih. Nah, bagaimana pesan yang ingin disampaikan nih kepada mahasiswa baru dan calon mahasiswa? Kalau pesannya itu mungkin kepada calon mahasiswa baru ataupun yang ingin menjadi mahasiswa, ya hari ini yang harus menjadi prioritaskan itu adalah kenali dulu mahasiswa itu seperti apa gitu. Kenali dulu apa sih yang menjadi mahasiswa, selain kita ingin melamar pekerjaan gitu kan, kita harus tahu dulu apa yang menjadi pekerjaan kita itu. Nah, begitu juga dengan nantinya ketika kita ingin menjadi seorang mahasiswa, ya kita harus tahu dulu nih mahasiswanya apa gitu. Apakah sama dengan siswa gitu kan? Apakah hanya sekedar beda maha dan siswa itu tadi gitu kan? Nah, jadi mungkin PR besarnya itu atau pesan yang saya sampaikan adalah sebelum menjadi seorang mahasiswa, kenali dulu apa sih mahasiswa itu gitu kan. Ya, kenali dulu mahasiswa itu apa ya. Seperti apa, apakah ada hal yang berbeda, kenapa dia menyandang maha gitu kan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ya maha yang ada di dunia ini cuma ada dua gitu kan, maha esa dan maha siswa gitu. Nah, jadi calon mahasiswa harus kenal dulu apa yang menjadi pembedanya gitu, sehingga dia menyandang gelar maha gitu kan. Karena banyak mahasiswa yang hari ini belum kenal gitu, karena ya sudah beberapa kali melihat pas program PKKMB, penyemangat mahasiswa baru itu kan sering kali kami tanyai gitu kan, apa sih yang mahasiswa itu gitu kan, kamu kan hari ini ingin menjadi mahasiswa itu, masa kamu nggak tahu mahasiswa apa gitu kan. Nah, itu yang hari ini kami sangat gencarkan, itu adalah coba kenali dulu mahasiswa gitu, coba kenali dulu bagaimana pergerakan mahasiswa, apa yang menjadi tugas mahasiswa,
yang katanya agen of change Iya. itu sebagai agen perubahan gitu kan. Nah, itu mungkin pesan yang ingin saya sampaikan karena Mm-mm. apa ya, mahasiswa itu menjadi mahasiswa itu ya tidak mudah dan tidak gampang juga Iya, gitu. betul, betul sekali. Mm. Berarti ada dua peran setidaknya. Ya, Yang satu kuliah, yang kedua demo biasanya itu. itu biasanya. Ada dua itu. Nah, itu demo pun sekarang mungkin mahasiswa itu kan kebanyakan hari ini hanya sekedar, "Wih, hari ini Iya, demo," gitu kan. Rugi ya, kalau nggak kemudian kalau hadir. sudah sampai lokasi juga untuk konten biasanya. Ya, itu untuk live Upload. IG. Nah, itu kan Mm. mungkin sangat-sangat disayangkan Ya, menghabiskan betul, waktu betul. panas-panasan. Belum lagi ketika ada eh, apa ya, aksi yang di luar rencana gitu kan, Mm-mm. pemberontakan, polisi pun akan melawan gitu kan. Jadi ya sangat merugikan kalau hanya sekedar konten ataupun untuk media sosial. Iya, kecil sekali tujuannya Kecil kalau sekali misalnya itu. itu. Nah, ini terakhir mungkin Bung Boleh, Apriyadi. boleh. Ini kan juga kebetulan sudah semester akhir ya, Ya, nah, mendekati semester akhir. Nah, kalau kita bicara mahasiswa itu, kalau memang aktivis mahasiswa itu biasanya jiwanya akan terus bertahan ya, tuh sampai ya, ya. kapanpun. Nah, ini kalau sudah selesai nanti, Nah, kalau sudah wisuda, kemudian nanti selesai dari urusan perkuliahan, apakah akan terus menyuarakan kebenaran, kemudian bagaimana caranya, dan kira-kira mana ranah yang akan diikuti? Biasanya kan kalau kita tengok beberapa aktivis itu kan dia banyak masuk di politisi itu. larinya ke Nah, politik jadi dan ini mau tahu ini, apakah masih ingin bertahan nanti untuk memperjuangkan kebenaran dan kira-kira apa saja yang direncanakan ke depan? betul, betul. Nah, itu. Mungkin kalau plan ketika sudah Plan. tamat gitu kan, apakah akan lari ke politik atau tidak gitu kan. Nah, tentunya mungkin jiwa saya sebagai seorang mahasiswa tadi tidak akan lepas itu sebagai itu, walaupun hari ini saya sebagai mahasiswa telah selesai gitu. Nah, tentunya hari ini yang saya ingin ketika selesai itu adalah yang pertama, saya ingin coba kembali kepada daerah saya sendiri. Saya ingin coba menerapkan apa yang saya dapatkan ini kepada daerah saya sendiri gitu. Ini loh bahwasannya di luar ini sistem hari ini seperti ini gitu. Hari ini banyak orang-orang yang perlu pendidikan seperti ini gitu. Jadi kan karena mungkin daerah saya itu banyak orang-orang yang hari ini menomor sekian kan pendidikan. Gitu. Nah, jadi mungkin itu yang harus saya harus saya coba edukasi sedikit demi sedikit. Walaupun hari ini ranah saya bukan seorang mahasiswa lagi. Nah, kalau untuk soal menyuarakan kebenaran, tentu akan selalu ada gitu. Walaupun nantinya akan berada di forum yang berbeda gitu kan, entah itu melalui saya berada di posisi masyarakat gitu kan, berada bersama-sama mahasiswa gitu. Nah, mungkin itu sih yang untuk sejauh ini yang mungkin ingin saya lakukan. Untuk kedepannya saya akan tetap mencoba membawakan apa yang hari ini telah saya dapatkan ke daerah gitu. Karena apa ya, percuma ketika saya sudah mendapatkan berbagai ilmu dari organisasi ataupun kampus, ketika itu tidak saya tuangkan kembali gitu kalau kan. tidak bermanfaat untuk orang sekitar kita. Oke, terima kasih banyak. Ini Bung Apriyadi, ya, Presiden Mahasiswa Universitas Raja Ampat. Sudah ingin berbagi ceritanya sebagai presma, kemudian menggeluti di dunia badan eksekutif. Kemudian ya menceritakan bagaimana kondisi yang ada di negeri ini dan di daerah kita tercinta. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, ya. Mungkin terakhir nih, Bang. Ya, boleh. Mungkin terakhir karena hari ini kita sudah menyelesaikan pesta demokrasi, pesta demokrasi yang ada di daerah, ya tentunya harapan kami sebagai BEM Unras, sebagai mahasiswa Unras hari ini adalah kami ingin ya keterlibatan pemerintah daerah kepada Universitas Sambar. Kami ingin menjalin hubungan baiklah kepada pemerintah daerah, karena ya sejarah waktu itu hubungan mereka sangat baik gitu. Hari ini kenapa di pemerintahan yang tahun lalu itu tidak ada lagi hubungan baik terjalin. Nah, harapannya di pemerintahan daerah yang baru hari ini ada komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan Unras, karena sangat disayangkan, Bang, karena Unras adalah aset daerah, salah satu universitas yang ada di Bengkulu Utara atau yang ada di kabupaten, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Itu sih terakhir dari saya. Bersama-sama untuk membangun ya. Iya, membangun gitu. Ya, itu tadi pesannya. Ya, tentunya ya mahasiswa dan pendidikan itu menjadi tempat terpenting ya untuk pembangunan, kemudian untuk peradaban, apakah itu maju ataukah mundur nantinya. Jadi pesan untuk semua mahasiswa ya, selama itu masih memiliki jiwa kepedulian, kemudian masih memahami esensi dari perjuangan untuk membangkitkan kebenaran itu sendiri, menjaga kebenaran itu sendiri, maka lakukanlah apapun yang bisa kalian lakukan, entah itu melalui organisasi, entah itu melalui perkumpulan ataupun keilmuan yang kalian dapatkan. Tentunya jangan
sia-siakan masa mahasiswa itu sendiri, Iya. karena tidak lama, hanya Tidak 4 tahun ya. 4 tahun. Nah, jadi itu. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi pencerahan, kemudian menjadi pedoman untuk semuanya, dan kita bisa lebih mengetahui nih, apa sih yang sebenarnya dilakukan mahasiswa selama ini. Iya. Ya, kadang-kadang panas-panasan, kemudian kadang teriak-teriak, nggak jelas. Nah, ini yang sebenarnya dilakukannya. Maka dari itu, kita harus lebih memahami apa sih mahasiswa itu sendiri, siapa sih mahasiswa, dan bagaimana langkah geraknya. Ya, itu insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan akan terus memberikan edukasi dan pengetahuan yang lebih luas lagi. Terima kasih, Bung Apriyadi. Sama-sama, Bang. Udah hadir. Ya. Nah, insya Allah Terima kasih sehat juga terus ya. sudah diundang gitu kan. Ya, mudah-mudahan lancar nanti sampai akhir ya. Amin, amin, amin. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.